Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pagi hari ini kita belajar tentang sejarah Melayu. Nah, apabila kita berkisah tentang sejarah Melayu, orang tua-tua kita akan merujuk kepada 3 kitab utama. Apa aja yang ketiga itu, yakni yang pertama Sulalatus Salalatin, silsilah para sultan, yang dibuat atau yang dikaryakan oleh Tun Sri Lanang. Kemudian apa yang kedua, Tuhfat An-Nafis, bingkisan yang amat berharga, karya Raja Ali Haji. Kemudian apa yang ketiga, Hikayat Siak, yang ditulis oleh Tengku Said. Nah, ketiga kitab ini menguak kisah yang terjadi pada abad ke-12 hingga ke-19 Masehi, yakni dari masa pemerintahan Melaka hingga pada masa Kesultanan Siak Riau, Siak Indrapura. Namun dilihat dari sejauh ini bahwa Bukit Siguntang sendiri terdapat sebuah prasasti yang bernama Prasasti Kedukan Bukit yang luput dari catatan ketiga kitab sejarah Melayu. Padahal prasasti ini berkisah tentang perjalanan yang ditempuh untuk membangun kerajaan Sriwijaya. Maka terasa ada kisah yang terputus dalam sejarah Melayu karena tiada membahas sedikit pun tentang Sriwijaya. Bahkan seakan-akan kemaharajaan Melayu bermula di Siguntang saja, yakni pada abad ke-7 Masehi. Kemudian maka apabila kita susun silsilah kemaharajaan Melayu secara singkat berdasarkan pada bukti catatan dari Cina, Eropa serta prasasti yang ada, maka hasilnya yang pertama yaitu ada Kandis pada abad ke-1, pada abad ke-3 sampai ke-7 ada di Katangka. Kemudian pada abad ke-7 sampai ke-13 ada di Jambi. Kemudian pada abad ke-13 ada di Bintan. Kemudian pada abad ke-13 ada juga di Singapura. Kemudian pada abad 14 sampai 16 Masehi itu ada di Melaka. Kemudian pada abad 16 sampai 18 ada di Johor. Kemudian pada abad ke-18 ada di Riau. Kemudian terakhir ada pada abad 18 sampai 20 ada di Siak. Meskipun pusat kerajaan Melayu selalu berpindah-pindah dan berubah namanya, namun hukum dan peraturannya tetap sama karena hakikatnya bersumber dari asal yang sama. Maka antara gugus Pulau Perca Sumatera, Kepulauan Riau dan Tanah Semenanjung Malaysia adalah salah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, baik dari segi budaya, adat istiadat, juga bahasa. Walaupun dipecah-pecah menjadi negara yang berbeda, namun hubungan saudara itu masih terjalin hingga saat ini. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan paham ya. Bagi anak-anak ibu yang punya buku, silahkan dibaca bukunya di rumah. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu, kita bisa kembali lagi ke sekolah, belajar seperti biasanya. Stay at home, jaga kesehatan, kemudian jaga kesehatan anak ibu. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.